Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Kali ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menunjukkan siapa beliau sebenarnya. Untuk lebih jelasnya saudaraku, jangan sampai ini dilewati, di skip-skip. Kita ikuti dari awal sampai akhir ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani supaya kita faham betul siapa sosok Kiai Haji Usman Al-Bantani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bremen wong Indramayu iki laka kompak iki. Coba sing paling anteng hendak krungu nang malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah ودفن بالمدينة المنورة لا نبي بعده يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين آمين اللهم آمين. Amma ba'du. Maka yang saya muliakan, para alim, para kesepuhan Karangampel, para kiai, para guru ngaji, Kiai Arsyad, Kiai Khalil, Ketua DKM, Ibundaku Ibu Rustini, Kepala Kepolisian Sektor Karangampel, Komandan Rayon Militer Kecamatan Karangampel, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Indramayu Gus Jamroni, tepuk tangan. Juga Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Indramayu, tepuk tangan lagi. Beserta Ketua PWI Karangampel dan Panglima Laskar serta seluruh para kesepuhan yang belum saya sebutkan, sahabat-sahabat Banser, Komandan Banser, Ketua MWC NU Karangampel yang hadir tadi telah salaman, para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa malam hari ini, langit yang cerah menjadi saksi, Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi bahwa warga di desa ini mengadakan acara Tahun Baru Islam, acara pengajian yang melibatkan ibuku kita yang luar biasa, Ketua DKM, para jamaah, para kesepuhan, dalam rangka untuk menyatakan kecintaannya terhadap agama Islam, dalam rangka untuk menyatakan keimanannya kepada Allah,
dalam rangka menyatakan kecintaannya kepada sahibul hijrah, baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Untuk itu ibu-ibu gegap gempita hadir, baik yang nenek-nenek, yang perawan semuanya hadir, yang janda juga hadir, yang jomblo juga hadir, bapak-bapak juga luar biasa, penuh ini sebelah jalan. Semua ini adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selain itu ingin menghadiri juga, katanya ada penceramah dari Banten. Kata siapa orang Banten? Saya nama Imaduddin Usman, sebenarnya orang Indramayu. Orang mana? Orang Kedokan Bunder. Nyai Kawong Anten yang dimakamkan di Kedokan Bunder diambil istri oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Punya anak namanya Pangeran Sabakingkin, nanti jadi sultan di Banten, namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Menikah dengan Nyai Raden Ayu Kirana Purnamasidi binti Raden Patah Demak. Punya anak nanti namanya Pangeran Sunyararas, adanya di Tenara. Pangeran Sunyararas nanti punya anak namanya Pangeran Mas Wiraraja, disebut juga Mas Wi. Punya anak Pangeran Mas Wiranegara, disebut Mas Nun. Punya anak Pangeran Mas Mahmud, disebut Mas Kun. Nanti dia punya anak Raden Mas Bugel, punya cucu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Raden Mas Kun juga atau Raden Mahmud punya anak namanya Raden Mas Idam. Raden Mas Idam ini punya anak perempuan namanya Ratu Maimunah. Nanti Ratu Maimunah menikah dengan Bupati Tangerang Raden Arya Wangsakara, punya anak namanya Syekh Cili Wulung, ada di Kresek. Syekh Cili Wulung ini nanti punya anak Syekh Sa'duddin, ada di Tenara lagi, di Lempuyang. Punya anak namanya Syekh Cinding atau Syekh Zainuddin, adanya di Kresek. Punya anak lagi namanya Syekh Syuaib, keturunannya banyak di Lopang, di Serang. Syekh Sahal gurunya Syekh Nawawi itu salah satunya adalah cucu daripada Syekh Syuaib bin Syekh Ciliwulung. Punya anak perempuan satu namanya Ratu Fatimah, tinggalnya di Kresek. Jadi orang Tenara, orang Kresek ini dampingan. Orang Lempuyang, Kronjos, semuanya aslinya orang Kedokan Bunder. Jadi maukah sing diring-ngiring ke dudu ngiring-ngiring wong Banten, ngiring-ngiring wong Indramayu, ngiring-ngiring wong Mayu, ngiring-ngiring dulur dewek, karena dulur lamun ado kok jigan wangi gitu. Lamun dulur iku parak jasa suwe-suwe mah mambu. Kenapa? Karena cengkeran melulu. Nah, kitalah yang mewarisi daripada leluhur itu nilai-nilai kearifan dari bagaimana Islam itu yang universal datang dari Arab, dibawa ke negeri Ar-Khabil, dikenal pula dengan nama Arsipelago, atau orang sini memanggilnya Nusantara, atau nanti kemudian dikenal dengan nama Al-Jawi. Itu
bagaimana Islam yang universal dari Arab dibawa, tetapi kemudian mengakomodir kearifan lokal Nusantara. Islam yang hari ini berkembang di Nusantara adalah Islam Nusantara yang telah mengalami proses adaptasi sosiologis antropologis, sehingga Islam yang dibawa oleh Wali Songo mudah diterima oleh orang Indramayu karena Islam itu adaptasi dengan kearifan Indramayu. Islam yang dibawa Wali Songo kemudian mudah diterima oleh orang Sumatera karena Islam yang universal dibawa dari Arab Saudi kemudian mengakomodir dan mampu beradaptasi dengan kearifan Sumatera. Begitu juga dengan Islam yang ada di Kalimantan, Islam yang ada di Sulawesi, Islam yang ada di Maluku, Islam yang ada di Madura, Islam yang ada di Bali, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Papua, semuanya disebarkan dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang. Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang manis bukan Islam yang bengis. Kemudian para raja pun senang dengan Islam yang diajarkan Wali Songo, para orang-orang kaya pun senang dengan Islam yang diajarkan Wali Songo. Tidak ada sentimen dalam pengajaran dan penyebarannya, yang ada adalah kasih sayang. Kemudian bagaimana Islam disebarkan tanpa ada paksaan, walaupun ketika Islam kemudian sudah menjadi mayoritas. Walaupun Raden Patah ketika itu sudah mendirikan kerajaan Demak, dia punya pasukan, dia punya kekuatan, tapi tetap Islam yang diajarkan Wali Songo, Islam penuh cinta kasih, Islam penuh rahmatan lil alamin. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Inilah Islam yang diperjuangkan hari ini oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ingin mengembalikan kembali Islam yang dengan penuh wajah yang indah, wajah-wajah yang dulu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, di mana Islam menghargai perbedaan, Islam sangat menghormati kebudayaan, Islam diterima oleh keraton tanpa ada sentimen dari para ulama tentang budaya-budaya keraton. Islam berkembang di masyarakat, sedikit demi sedikit diarahkan menuju syariat yang hakikiyah tanpa adanya pengecapan ini kafir, ini musyrik, ini bid'ah dan lain sebagainya. Akhirnya dalam waktu yang singkat dikatakan oleh para sejarawan, Wali Songo menyebarkan Islam begitu masif, diterima oleh mayoritas umat Islam di Nusantara hanya dalam jangka 40 tahun. Piraje? 40. Sebelumnya sudah ada Islam sejak abad ketiga Hijriyah, sudah ada, tetapi tidak bisa masif. Disebarkan oleh para sayyid-sayyid dari Arab, keturunan-keturunan Nabi dari Bani Qatadah, tetapi Islam belum bisa berkembang dengan begitu masif. Begitu pula Islam telah ada di Jawa pada abad ke-12 Hijriyah, 12 Masehi maksud saya, tetapi Islam tidak bisa masif diterima oleh orang-orang Jawa. Datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, datanglah Sunan Giri, datanglah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayah. Mereka kemudian mencari cara bagaimana caranya Islam bisa diterima di Nusantara. Islam bagaimana caranya supaya dipeluk oleh mayoritas umat Islam di Nusantara, dan mereka menemukan cara, yaitu cara Islam rahmatan lil alamin. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bandani, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy itu artinya
qad tamayyazal haqqu minal batil wal imanu minal kufri wal huda minad dhalali likasratil barahini wad dalail. Bahwa qad tabayyana rusdu minal ghai artinya adalah tidak perlu lagi ketika Islam ini sudah disebarkan masih ada orang-orang yang belum mau masuk Islam. Ketika kebenaran Islam ini sudah didakwahkan, kemudian ada yang belum mau memeluk agama Islam, dia masih mau memeluk agama lainnya, persilahkan. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Telah jelas mana yang baik, mana yang sesat. Telah jelas mana iman, mana kufur. Telah jelas mana yang namanya petunjuk dan mana yang namanya kesesatan. Likasratil barahini wad dalail, karena telah banyaknya hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Jadi orang perlu singarane debat-debat maning antara Islam Kristen kayak ning TikTok kak. Gak perlu, itu bahkan akan beresiko terjadinya gesekan antar umat beragama. Tidak ada orang yang masuk Islam setelah dia kalah debat. Tidak ada. Islam menghujam kuat di dalam hati adalah karena pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana mu'minan wa huwa mu'minun fil azal, wa man kana kafiran wa huwa kafirun fil azal. Siapa orang yang hari ini beriman, wong kedokan bunder, wong karang ngampel, wong dukuh apa raniki, dukuh jeruk, endi jeruk kelaka premen nanane dukuh kelapa gimana, wong dukuh jeruk laka jeruk ke. Oh kiai je ora disuguhaken tapi wis dibungkus. Islam yang hari ini kita peluk adalah Islam cinta kasih. Islam apa? Cinta kasih. Tidak ada dulu itu kiarsat Islam disebarkan dengan caci maki, dengan pemaksaan. Ini kalau kamu nggak masuk Islam gue bunuh. Nggak ada. Kalau lu nggak masuk Islam, lu nggak masuk surga. Nggak ada. Dibiarkan, didakwahkan, kemudian diberikan contoh ketauladanan. Kalau orang yang menyebarkan agama Islam dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik, orang akan merasa Islam itu indah karena dibawa oleh orang-orang yang berakhlak indah. Betul. Tapi kalau orang yang mendakwahkan agama Allah penuh dengan caci maki terhadap para ulama, caci maki terhadap para pemimpin, caci maki terhadap keamanan, caci maki terhadap orang kaya bukannya ditemenin dicaci maki. Betul. Orang itu kalau sudah kaya dari sananya. Ada catatannya kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah yang percaya akan adanya takdir. Percaya apa? Takdir. Kecuali kita Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, semua orang kaya itu kaya karena usahanya. Orang yang pintar itu karena belajarnya. Orang yang pangkat tinggi karena usahanya sendiri, bukan karena Allah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah telah menentukan kita akan jadi apa? Mukminan au kafiran, ghaniyan au faqiran, rafi'an au wadi'an, semuanya sudah maktubun fil azal, ditulis di azali, tapi kemudian dimubhamkan oleh Allah sehingga kita tidak tahu apa yang Allah tulis di sana. Maka oleh karena yang namanya takdir itu tidak ada yang tahu, wajib bagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan cita-cita kita dalam kehidupan. Tetapi hari ini saudara-saudara Islam sedang mengalami ujian berat, baik di dalam level lokal maupun regional juga internasional. Ancaman perang di mana-mana. Betul. Coba bengen kita uang jempoe, beledogan jempoe. Setiap bulan Ramadan berora beledogan jempoe ke wong kene ki. Gasing mabur ka abang ke bengen mah. Apa rane?
sejen be nyeluk beledogan jempoe joros. Iku ning kresek disebut beledogan jempoe kayak rudal Iran. Jus. Kena rokok wadon. Nah sekarang kita melihat itu semua adalah betul-betul bom. Biasa santri mah penyakitnya watuk, puyeng, pilek. Iku beres nang prokol. Makanya negara kudu nuhun ning santriku. Senajan deke milu BPJS ora ngerugikan ke negara. Paling gatel maningku penyakitnya ku ngurug-ngurug. Iku penyakitnya santri watuk, pilek nang prokol peragap. Orang ngentekaken obat generik puskesmas. Alhamdulillah iki sing mebengi nginum prokol. Jadi kita arep ning kampung dewek ning Indramayu kudu puyeng ilang jere rabi. Durung metu mah kringete mal bisa. Seneng lamun laki gering kudu iki ora ning dindi. Karena ngadon mah pengennya lakiku ana ning samping. Alhamdulillah iki iloke milu ki rabi kula ko. Iki makana anak sing paling tua ko lagi wetenge 9 bulan. Jadi kudu ana sing nonggoni kan. Jadi dek orang milu dek pengen emang ora lunga kula ko. Lagi gering mah kono jelunga. Tapi alhamdulillah karena doane wong Karang Ampel, alhamdulillah kulane nyampe sehat, alhamdulillah. Lanjutaken maning. Jadi dulur-dulur kailok ning TikTok ya, tidak perlu lagi adanya debat-debat antara Islam Kristen. Tidak perlu, masing-masing aja kita saling hormat menghormati, harga mengharga. Yang mau Islam, yang mau belum Islam silahkan, ala kaifat anta. Kita saling hormat menghormati, toleransi. Tidak boleh itu yang masuk Islam, kemudian dia setelah masuk Islam mencari-cari kesalahan agamanya sendiri, kemudian ditaruh-taruh di YouTube, ditaruh-taruh di dalam media-media sosial, berdebat dengan agama masa lalunya. Ini akan mengundang resiko terjadinya gesekan antar pemeluk agama, dan ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. La tasubbul ladina yad'una min dunillah, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan engkau caci maki Tuhan-Tuhan mereka, fayasubbullah adwan bighairi ilm, maka nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah. Jadi hari ini ketika agama Islam sudah mayoritas, kita perlihatkan saja akhlak-akhlak Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga orang merasa nyaman melihat orang Islam, orang merasa ingin masuk Islam. Dengan cara begitu kita meninggikan agama kita. Tapi kalau dengan cara berdebat, mencari kesalahan-kesalahan agama lain, apalagi kemudian melarang didirikannya tempat ibadah agama lain yang memenuhi syarat, lah ini negara kita sudah sepakat, dulur-dulur, kiai-kiai bengen wis sepakat, negara kita iki Pancasila, iki sing kudu diinget-inget ki nang kudung kuning ki, iki pendukung siapa sih kudung kuning ki? Seragam. Anak pirek ki seragam ki, liane medurung ketuku kayaknya ya, online bu, online. Lah sekarang ini ya, kita ini beragama tetapi melupakan sejarah dari leluhur kita. Dulu the founding father telah sepakat negara kita ini negara apa? Mbah Hasyim Asy'ari, negara kita negara yang menaungi semua. Terjadi perdebatan panjang di BPUPKI ibu-ibu. Mbah Hasyim Asy'ari istikharah. Akhirnya kemauan saudara-saudara kita dengan menghapus 7 kata daripada rancangan Pancasila dengan menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, dihapus
dengan ridho daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Ternyata memang hari ini terbukti Indonesia, wahai para PWI aja ngelamun mengkononiku, ternyata adalah negara yang paling indah di dunia hari ini. Lamun pernah ning luar negeri, pokoknya tidak ada lagi negara yang Islamnya indah seperti di Indonesia. Bukan hanya kita bisa hidup bersama saudara-saudara kita dari agama lain, dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari Katolik, dari Konghucu, tetapi juga indah antar sesama kita umat Islam yang juga paham keagamaannya berbeda-beda. Luar biasa indah ini. Coba kalau ke Mesir, jalan-jalan ke Mesir gak? Aja jalan-jalan paling adon yang Cirebon, jalan-jalan berani ke Mesir. Deleng Mesir jadi terkenal sebagai negara dengan kesan keislaman yang kuat, betul. Tapi lamun wong tes mondok, suwe-suwe mondok misalkan, balik mondok, ora bisa kayak pondok pesantren. Ora bisa, harus ada izin dari negara, dan negara melarang banyak-banyak lembaga pendidikan kecuali milik Al-Azhar. Tapi kalau di Indonesia mondok ning kempek patang tahun, balik uli gawe majelis, balik uli gawe pondok. Lah kasih ngejajal maca kitab, orang ditakoni nang camat, orang dilarang nang polisi, orang dilarang nang TNI, orang dilarang nang PWI. Laka ana wong mondok ning kempek, ning babakan, ning buntet, balik ujug-ujug negori pring gawe pondok dewek dimereki pondok pesantren Alpingia pring jawane mah. Lah iki laka sing open, tidak ada yang melarang, siapa saja boleh mau bikin pondok, mau bikin majlis kalau dia punya duit. Tapi di negara lain tidak bisa, bos, dicekel polisi. Ujug-ujug wong gawe pondok ora izin, ning Al-Azhar ora uli izin, ning negara ora uli izin, dicekel Kapolsek. Orang ngomong-ngomong maning nyekel bae Kapolsek, anjingaken, dicedoraken ning tembok iku wong makono niku. Ngimami masjid kita uang ma'ana kiai 5 sepuh-sepuh digilir kita. Digilir orang anas sing ora gelem digilir karo pederek maning kiai. Ana sing mengkonon ku ya. Beku ya. Ana wong ora gelem khotbah dewek bae. Jadi imam dewek bae. Akhirnya bocah-bocah nom lah kasing gelem mondok, lah kasing gelem belajar. Leh, mondok belajar genapa cengkone sing khotbah deweke doang je. Sing jadi imam deweke doang liyane mau ulih. Akhirnya barang dewekene gering. Salat Jumat wis diumumaken tanggane ora taka-taka, lah kasing bisa khotbah di DKN Kiai Khalil karena Kiai Arsad sakit, maka Jumat pada hari ini libur. Kenapa dia tidak mengkader ana sing makonon? Tapi akeh-akeh hema kan teger pada surung-surung ning kampung kulaku. Wih arep suwe lamun kiai sepuh lakaku. Ana kiai-kiai level kedua kah? Kiai level kedua kan durung dadi imamun maksur. Ketika kiai sepulah kah, ikulah sing gelem maju pedorong-dorong, ngumpet ning tiang, sing siji pura-pura wudu masih. Kenapa? Saking ngerasa ora pantes jadi imam. Ho, kiai tuh bocah. Ilmu adab, ikulah Islam adab Islam Nusantara itu begitu, bukan Islam baru, bukan Islam sesat, tapi Islam yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal. Jadi imam ning Mesir kalau tidak ada izin dari negara dicekel aja sembarangan. Jumat imamnya bukan imam yang ditentukan oleh negara, dipegang Kapolsek teka orang Jumat dia menyekel wong salat. Lamun pengen weruh di negara sejen, ibu-ibu bapak-bapak, enakan ning Indonesia. Uli tak kayak makenen kini dedalan acara-acara makenen dihadiri Kapolsek, dihadiri Den Ramil,
Di luar negeri, di Arab Saudi gelati sing model makanan mualar pendak. Kenapa? Dia bukan Pancasila, bos. Dia bukan Pancasila. Yang begini-begini ngapain acara nggak ada gunanya menurut mereka. Bid'ah ini nggak di dalam Al-Quran, yang nggak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran acara pakai panggung-panggung begitu. Singana nih Quran doang, tuh sepi agama. Lah kegayane pisan agama. Kayak layangan lah ketenggake dalam maning rubuh itu. Gitu betul. Layangan lah kenenggake pisan mekonon-mekonon ngajek bae. Iku lah ke angin besepisan langsung rebah. Tapi apabila agama atau layangan iku tali timbane iku pas kena goyang-goyang, iki walaupun tidak ada angin, dia masih mencari angin dari goyangannya itu, masih bisa bertahan. Tapi kalau tali timbane kaping ngarep buka kaping buri ku ya, yang begini cilik ke tukang main layangan lah, iki mekenen bae jeger ki layangan lah ka angin setit lah ke gaya lamun lakaning Al-Quran lakaning Al-Hadis bid'ah. Nah tapi lamun Islam ajaran kanjeng jadi syariatullah adalah ajaran Islam universal yang bisa beradaptasi, semuanya beradaptasi. Kita orang Indramayu sholat tidak perlu nyari-nyari jubah, ngenggok celana komprang entas ning sawah sah, senajan ake endute, senajan durung garing. Tapi lamun wiswayae adan orang najis, kita langsung ngadep ning kiblat, ning tengah sawah kita sholat sah. Orang usah udeng-udeng kayak kula mekenen, orang usah jubah-jubah kayak kula mekenen, sarung anak maningku wong Banten tekan kitab I'anatut Talibin walau bisarawila dayiqatin, walaupun dengan menggunakan celana yang sempit sing arane salat masah bae, sing penting nutupi aurat. Wong wadon ora salat gara-gara lakumu kena goblok kayane mau wong apa karane duku jeruk iku lagi jalan-jalan orang kelingan ngagawa mukena iku dudu syarat. Sing syarat menutupi aurat, senajan go jilbab mekonon, sing penting nutupi tangan sampai penggelangan, kita nutupi rambut, nutupi sikil iki aja kedeleng wong wadon marong lanang mar apa kedeleng ki kodam, tapi wong wadon kedeleng kodame iku ora sah. Jadi tinggal dipelorokaken rokekku dipelorok atau nggo kaos kaki, senajan ibu-ibu nggo celana lepis sholat Allah nggo lepis nggo kaos kaki sah. Komo lamun ibu-ibu ne karyawan, mana sebagian ulama ngomong karyawan mah padane karo amat, ari amat mah auratnya pada karong lanang sing dengkul sampai udel. Jadi bapak-bapak lamun ana wong wadon kaya iku wong wadon ora pada ana wong wadon sing ning lakine ora uli megawe gitu lah, iku mah memang hukum bengen ku hurrah lah, iku kudu beneran ku dek mah dijamin wongan kudune dadi ratu. Ana sing nang lakine uli megawe lah, iki mah nggo pakaian premen bae ga, sing penting nutupi udel sampai dedengkul, ngorang kok kutang-kutang aja kesah iku. Iki mah weruwe sholat ngomong kena doang alasan gena alasan orang ngomong kena. Sing Allah pengen deleng sing kita ku yai sujud ning pangerane kita. Allah pengen ngedeleng kita sujud kayak sujud wong kafir-kafir ning petekong. Allah cemburu si petekong sing ora bisa apa-apa disujudi. Hahong kan ning film kungfu kan. Hahong disujudi sampai lemah dia kesujud. Cere Allah la yadurru wa la yanfa'u, orang medarat orang manfaat
tapi iku disujudi nang wong sing percaya. Kita sing mai rizki, sing mai rizki kelapa, kopi, iki arane Allah pencipta kita. Sing sifatnya al-wujud bidambaqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodatku. Ikulah yang memberi rizki kepada kita. Kenapa kita orang disembah jere Allah? Kita pengennya deleng sujud desirat. Usolli fardol maghribi di awang-awang, tapi laka kesadaran bahwa kita harus nyembah pangeran kayak nyembah wong petekong ning petekong ning ahli petekong ning petekong. Iku kudu anak kumokononku perasaan supaya weruh kita lagi nyembah. Sholat iku mana nih nyembah ki gara-gara sembah yang digenti sholat ki. Wis weruh kene orang ngerti apa artinya sholatku. Sholat urung, sholatku darani mengkonon dudu nyembah pangeran. Tidak ada niat mau nyembah pangeran seperti nyembah wong Cina ning petekong. Karena Allah pengen disembah. Cemburu ning patung sing ora mai manfaat ora apa digawe dewek bisa tiba disembah-sembah. Reang ke wong Indramayu. Wong Indramayu ana reange ku. Ciri-ciri wong kresek iku keturunan Indramayu lamun marah reang. Iku lamun bapak tua wis ngomong reang iku wis laka sing wani ngomong. Ngene mah kita reang iku wis berarti marah. Reang ki. Ah iku wis marah berarti. Lah iku bahasa Indramayu. Buaya ge masih anak kan. Lagi kita cilik mah buah Indramayu nek. Cing wis laka kalah nang harum manis. Kudune wong Indramayu gawe maning. Buah apa tadi kawinakan Indramayu karo apa? Iyang kone supaya jadi khas maning, ajak kalah tergeser nang harum manis. Karena harum manis ku sing Indramayu asal iku kawinakan karo Gandarasa iku. Jadi ana rasa Gandarasane, ana rasa Dermayune. Luar biasa iku kudu ana teknologi ki PWI kudu ana sing arane apa arane lajnah lembaga teknologi pertanian. Udah laskar pengen perang wis sing mau. Coba sing mikiraken buah Indramayu supaya ajak kalah nang buah-buah liane seperti zaman dulu. Siap. Supaya kita wong Indramayu ki keren ngonon. Buah Indramayu tahun 2025. Karena likulli zamanin tajdidun. Setiap zaman perlu ada penyegaran. Setiap zaman ada pembaharuan. Ada as-shalah minal fasad, ada as-shalah ila ma huwal aslah. Ada kemaslahatan dari kerusakan, ada dari kemaslahatan menuju sesuatu ila ma huwal aslah, sesuatu yang lebih maslahat lagi. Indramayu wis hebat, premen supaya lebih hebat. Iki kudu dipikiraken nang sapa? Nang putra putri Indramayu. Dalam hal ini adalah PWI LS Indramayu harus bersama Banser untuk bagaimana menciptakan buah Indramayu 2025. Dimereki kone buah Indramayu 2025, bukan ketuker karo Indramayu pengen. Harus kita bersaing aja ngandalakan keramat iya, tapi uang siki gelati sing ngejajal-jajal kok. Coba iki dijajal di Indramayu enak tapi iki rada sejen iki kok mekonon rokok gudang garam bangkrut siki pak. Gudang garam semono hebat iku bangkrut siki kalah nang jarum super karo LE. Kenapa? Tidak ada tajdid, tidak ada pembaruan. Wong wadon kekuduan tajdid, lamun ora tajdid kene pada wayuh lakine. Kita aja buat mentang-mentang wis dia putu orang kok pupur-pupur acan awas ku. Kudu tetep wong lanang iku pengen ngedeleng rabiku laka catite. Aja kedeleng ana catite lakiku. Catit kelamun tangi ini kene ana merek. Iku bahasa Jawa kresek catit. Apa nih kene? Sing basah, iler ari sing aking apa rane? Eces, ya iku sejen setitik doang. Iki Islam yang dari Wali Songo.
Nah, Islam Wali Songo hari ini dibawa ke kita melalui sanad. Melalui apa? Sanad. Sanadnya dari siapa? Contoh, dari Sunan Gunung Jati ke anaknya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten ke anaknya Maulana Yusuf Pangeran Sunyararas. Dari Pangeran Sunyararas ke anaknya ke Pangeran Mas Wiraraja, Maswi. Ke anaknya Pangeran Mas Nun. Ke anaknya Pangeran Mas Kun. Ke anaknya Mas Google, Mas Janta, Mas Jamad, Syekh Arabi, Syekh Ali, Syekh Umar, Syekh Nawawi Tanara Banten. Iku sanad darane bocah. Wiya preman ora amal malah kesing undang ya. Iku silsilah sanad Wali Songo ku salah siji jalur iku. Kenapa? Raja Banten mebengene kabeh ulama. Raja Banten ulama cilik kelakaning istana, ora kaya Raja Sejen. Raja Banten ketika dia lahir, dia tidak mengenal dirinya anak raja, ditaruh di kiai-kiai. Ketika dia itu masa-masa remaja, dia merasa anak orang kampung, ada di pesantren, ada di kawah candra di muka. Nah, nanti anak-anaknya kan anak permaisuri, anak selir, dideleng endi sing berbakat nang raja nih. Baru kalau dia ini hebat, diberitahu kamu anak sultan, dididik ilmu agama, dididik ilmu tasawuf, dididik ilmu kanuragan, dididik ilmu tata negara, dididik ilmu perang. Kemudian balik ning istana ora akelagane, malah deke bersyukur, ya Allah ternyata saya anak raja. Dulunya sengsara dia di pesantren, sengsara dia merasanya orang yang gak punya, tapi ternyata anak seorang raja. Akhirnya yang ada hanya syukur, dia mengerti beban rakyat yang di bawah, akhirnya hidupnya penuh kesederhanaan. Lamun tas maghrib Sultan Banten niku dodok ning tiang ngajar Al-Quran ning rabi-rabine, ning anak-anake, ning pembantu-pembantu nih, prajurit-prajurit, diajari ngaji Quran. Dan sing ndiku kimat berubah sing sejarah bos. Lihat buku sejarah Banten, catatan masa lalu Banten. Lihat buku sejarah Sajarah Banten. Lihat buku sejarah Wawacan Syekh Mansur. Lihat buku sejarah Wawacan Maulana Hasanuddin. Lihat buku sejarah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Semuanya ada. Bagaimana luhur-luhur kita mendidik anak-anaknya. Lah kesing kayak zaman siki, sedela anak digawan ning kolam renang, sedela-dela anak digawan ning apa arane kah, sing tempat main-mainan kah. Lah kabukan kene mah anaya mandi bola segala. Iki model-model makanya niki sing akhirnya anak kita jadi manja, mandi jarang. Sementara para leluhur-leluhur kita dia raja, tetap anaknya prihatin. Mondoknya pada di Mekah, Kesultanan Banten sama bapak-bapak. Iku Pangeran Wiraraja mondok di Mekah. Zaman bengen gati kapal wis mondok di Mekah. Ada dalam sejarah. Terus maning Pangeran Sunyararas kan dua putu mau kan? Nyai Ratu Maimunah. Ratu Maimunah punya suami Bupati Tangerang, Raden Arya Wangsakara pahlawan nasional. Itu dia tahun 1634 dicatat di buku sejarah pergi haji ke Mekah dengan waktu 4 tahun. Kok haji ini 4 tahun? Bari mondok. Hihihi melaku. Emang karang ampel lor de kapal. Anak raja bos. 2 kapal. Banten itu terkenal dengan kerajaan Inten Berlian. Selain dia penghasil lada, dia juga penghasil intan berlian. Jadi lamun Arab tuku senjata rudal-rudal meriam kuning Prancis, Sultan Tirtayasa ku tekan ning Prancis ning Inggris, ngegawane dudu duit dolar, ngegawane dudu duit rupiah, tapi ngegawane emas lan inten berlian. Tinggal dokon ning meja. Brrr. Ini. Senjata jenis apa baik wisana ning Banten? Kenapa? Kaya raya. Maaf Wong Indramayu. Durungana Meriam pengen Indramayu ku.
Kenapa? Karena Banten duwe Cikotok, ladang emas. Zaman bengen tuh zaman Belanda doang. Dari zaman Kesultanan sudah banyak emas. Apakah orang Banten belajar ke Mekah tahun 1634 tercatat dalam sejarah? Ning Mekah tercatat sesuai dengan apa yang dicatat oleh orang Banten. Wong Banten mencatat 1634 11 orang yang membawa putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad mondok sambil pergi haji dengan ketua Raden Arya Wangsakara. Barang kula deleng ning manuskrip Mekah ana arane Ibnu Allan. Ibnu Allan itu hidup satu masa dengan Raden Arya Wangsakara, kemudian Raden Arya Wangsakara nulis bahwa saya belajar pada Ibnu Allan. Saya teliti nama Ibnu Allan, siapa dia? Ternyata betul di dalam biografi Ibnu Allan, wastaghna fi akhiri umrihi, dia kaya raya, atau kalimatnya wa ghaniya fi akhiri umrihi, dan dia kaya raya di akhir hidupnya litullabin min Jawa, karena punya santri-santri dari Jawa. Dari Jawa itu dulu gak ada di daerah Jawa selain orang Banten yang mondok. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah iku mbeke tahun 1900 pada mondok di Mekah. Tahun 1900 mbeke pada mondok di Mekah wong Jawa-Jawa. Wong Banten 1634 wis ana ning Mekah. Tidak ada lagi yang mondok orang Banten itu sampai 1950. Guru kula terakhir Tubagus Hasuri Thahir. Tubagus Hasuri Thahir pulang tahun 50-an setelah Indonesia merdeka. Kenapa? Karena di Mekah sudah dikuasai Wahabi. Sejen wis gayane, agamanya tidak sama. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kita ini ahli sunnah wal jamaah al auliya'ut tis'ah. Ahli sunnah wal jamaah ajaran Wali Songo. Kenapa tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah saja? Karena idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan nama ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah al asy'ariyah, para pengikut-pengikut Imam Abul Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Dan itu belum mewakili daripada Islam Nusantara, maka ditambah al-Islam al-Sunnah wal Jamaah ala nahjil awliya'id tis'ah dalam manhaj Wali Songo. Tepuk tangan untuk Wali Songo. Lalu ajaran Wali Songo ini secara lumintu diajarkan sampai ditaruh di dalam kitab oleh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang lebih dari 100 kitab. Ada kitab Marah Labid Tafsir Munir, 2 jilid besar, 1000 halaman kurang lebih. Pengarang kitab Nihayatuz Zain dalam ilmu fikih madhab Syafi'i. Pengarang kitab Tausih fikih madhab Syafi'i, kitab gede tamat suwe. Kemudian pengarang kitab Nurul Dhalah, pengarang kitab Qami'ut Tughyan, pengarang kitab Tangkihul Qaul, pengarang kitab Sapinatun Najah, apa tuh arane Kasifatus Sajad, dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani itu kemudian diambil saripatinya oleh ulama-ulama Nusantara, wabil khusus Mbah Hasyim Asy'ari dengan mendirikan Wali Songo. Ajarannya diambil dan dilembagakan dengan organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Dan 2023 ajaran-ajaran Syekh Nawawi kemudian dilembagakan oleh perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Jadi Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pewaris yang sah daripada ajaran Wali Songo, karena dia mewarisi ajaran Wali Songo nasaban wa sanadan. Nasaban wa sanadan, nasabnya juga, sanadnya juga. Ada yang cuma sanadnya, tidak nasabnya, ya itu boleh-boleh saja, tetapi kurang afdol. Apa? Kurang afdol. Tapi PWILS dia adalah pewaris ajaran Wali Songo sanadan wa nasaban. Apa?
sanadan wa nasaban. Tapi perjuangan itu dulur-dulur kayak maukah la ikraha fiddin aja mentang-mentang kita wis yakin ini bener kemudian menganggap orang lain itu salah semua, betul? Kadang-kadang saya melihat PWI LS di seluruh Nusantara, kadang-kadang ya Allah semangat beneran nih ketua Karangampel ya, Indramayu, kecamatan Indramayu, ketuanya sing awal kula langsung, masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kesemangatan ngedeleng kibin kayak musuh, jangan. Kibin itu bukan musuh, orang yang belum tercerahkan. Tugasnya kita nyerahaken, lamun deke orang Godama disuledaken, iku arane perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabi, golongannya disebut sabiliyin, orang-orang PWI Laskar Sabi, apa jarane sabiliyin. Wong apa iku sabiliyin? Wong NU tapi wis ora percaya nasabe Habib. Iku arane sabiliyin. Apa? Kenapa tidak percaya? Karena bukan turunan Nabi. Dari mana bukan turunan Nabi? Ya karena wis jelas. Tes DNA melenceng ning kita belaka. Debat orang wani. Ngakune kita sing kabur. Lah kita kabur ora aja darane kabur. Gara-gara iku ibu-ibu, kita siki ora bisa kayak bengin. Dulu saya ke kedokan Bunder zaman dulu gak ada yang peduli, enak hidup naik motor aja sama istri, jalan-jalan itu gak ada yang open, nikmat hidup itu. Lamun lagi jalan-jalan Cirebon ngedeleng alun-alun anak tukang cendol turun, enak lah kasih kenal. Zaman siki maning rest area saya turun dari mobil banyak yang minta foto, lagi mangan ada yang minta foto. Kemudian saya nggak pakai peci sekalian supaya orang nggak kenal, anak baik sing kenal, minta foto lagi, dia orang mangan urusan aneh. Nah waktu mau apa namanya itu melantik Kabupaten Indramayu PWI, saya dari Jawa pakai kaos hitam, peci hitam, kata saya nggak bakal ada yang kenal. Sebelum acara di Kabupaten Indramayu itu apa namanya, Hotel Handayani, anak sawah. Ada sawah di situ, ada tukang es dawet ning tengah-tengah sawah. Wah, iki mal kenal tukang es dawet orang di HP kayak nih mai kejar kita. Mundun kula karo rabiku. Lambek yang ngebuka lawang. Woi, Kang Imad. Darane ora kenal tukang es dawet. Wah, tuh foto-foto tukang es dawet. Barang dibayar mau diterima baik kok. Wih, lamun kita nih baklawi be ya. Uang sing pengen makanan kentek iku dawet tega. Harus dibayar iku. Kayane. Tapi karena ini adalah daripada ajaran leluhur kita para aulia tis'a yang penuh dengan etika sopan santun dan kasih sayang, ora bisa kita tuku ning wong dagang ora bayar iku. Mangan bala-bala telu ngaku nih kita melima supaya bayar 5. Itu namanya kasih sayang. Aja darmaji dahar 5 ngaku siji. Harus dibalik, kita mangane roro ngakune 5. Berapa bala-balanya? 5. Kasih. Kenapa? Dengan kita bersedekah tanpa diketahui oleh orangnya, ganjarannya lebih hebat. Ya emang sodako sejen-sejen ganjaran sejen-sejen bos. Oke, kita sodako nih ketua PWI Indramayu ki. Uangnya waras gebidak makanya niki. Ganjarannya 10 paling enggak. Tapi kalau dewek ini keserempet motor aja ya, dia kecelakaan di rumah sakit, ana uang di rumah sakit, kita tengok iku al-musab, uang sing kenang belah iku kita sodakoi, iku ganjarannya ratusan kali lipat. Oh. Sing paling gede ning siapa? Nomor paling juara 1 sodakoh ning wong tua. Juara utama kalau wong tua kok ning para ulama. Weh enak be kiai, iki ana ning kitabe. Ana ning kitabe. Sing paling tinggi ulama, wong tua, wong kena musibah.
Uang dia utang mana? Uang utang kan kita nih abot ya ngutangi uang. Karena apa? Ganjarannya besar. Karena dia tidak mungkin mau hutang kalau tidak butuh. Maka ganjarannya besar. Dimaini abot. Sejen karena uang ngejaluk-jaluk beberiman kah? Rong ewu bege gelem ya. Assalamualaikum ya. Uang bermain, uang beriman, jadi uang kresek emang. Ikut dimai rong ewu. Alhamdulillah ngedoakan begen tek ganjaran kita gara-gara doa nih dek. Kakean doa nih daripada duit tek kurang ewu perak doa nih ngeberebet. Gitu. Tapi ganjarannya besar apa tidak? Kecil. Tapi kalau orang-orang yang sahibul muru'ah, dia tidak mau meminta-minta walaupun susah, dia hanya kepada Allah saja. Kadang-kadang orang mangan sedina rong dina gede ke orang kan ngejaluk-jaluk nih uang. Tapi kita nih weruh kayaknya order duit di ketua PWI Indramayu. Kita transfer TF 1.000. Wallah, masya Allah. Nah, iki ganjarannya luar biasa. Jadi kirim nomornya, nggih. Laju baik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iki luar biasa. Jam pira sih wis? Wis sejam lebih kita ngomong iki ya. Ki lamun ngomong karo dulur dewek ora kerasa. Padahal kan kudu dibagi-bagi tenagane. Besok mau melantik Laskar Nasional PWI LS di Sragen. Kenapa? Karena PWI ini sudah terbentuk di 4 pulau. Di Bali, di Jawa, di Madura, Sumatera, Kalimantan. 5 pulau. Di Kalimantan ini sebentar lagi akan pelantikan masing-masing kabupaten. Jadi perjuangan Wali Songo Indonesia ini betul-betul disambut antusias oleh masyarakat Nusantara. Kenapa? Karena PWI LS ini penuh harapan bagi masyarakat Indonesia yang hari ini mulai sadar akan jati diri mereka yang super power di masa lalu. Ternyata saudara-saudara wong Indramayu kang kula hormati, orang-orang Nusantara dicatat oleh orang-orang Portugis di abad ke-16 sebagai manusia-manusia superior dan menganggap orang-orang Eropa inferior. Kalau ada orang Eropa masuk sebelum dia bisa menjajah karena mengadu domba, orang-orang Eropa masuk jalan ning pasar, jalannya rada duhur daripada wong Indramayu, dibunuh. Tidak mau orang Jawa berdiri dengan orang asing lebih tinggi daripada orang Indramayu. Kenapa? Orang Indramayu keturunan manusia-manusia besar di masa lalu, raja-raja agung di Nusantara. Kemudian ditulis juga oleh John de Barros, ditulis oleh Tommy Pires, ditulis juga oleh Albuquerque. Semuanya bisa kita baca karena kebanyakan dari Perancis Portugis itu hari ini sudah diterjemahkan dan bisa dibeli di Shopee. Bagaimana orang-orang Eropa zaman dulu begitu hormat kepada orang-orang Nusantara sebelum Belanda menemukan pola untuk bisa menundukkannya, yaitu bukan dengan perang. Pertama, Belanda bisa menundukkan kita bangsa Nusantara yang super power itu dengan adu domba. Dengan apa? Adu domba. Ketika sudah diadu domba, orang Nusantara yang begitu kuat, orang Nusantara yang begitu agung, orang Nusantara yang begitu superior, akhirnya perang sedulur. Sing tepuk tangan wong adoh, wong asing, musuh, sing tarung kita sedulur. Ini hati-hati. Adu domba ini sudah dijalankan oleh Belanda, dan siapa yang tahu bahwa musuh-musuh bangsa Nusantara juga hari ini sedang menjalankan praktek yang sama dengan junjungannya itu penjajah Belanda, yaitu mengadu domba bangsa Indonesia yang besar, bangsa Indonesia yang superior untuk menjadi bangsa yang rendah, bangsa yang budak,
bangsa yang bisa untuk dipermainkan dan direndahkan. Bangsa Nusantara tidak pernah menundukkan kepala zaman dulu terhadap orang asing. Ini perlu dicatat. Orilokan wong Nusantara mekenen nggak pernah. Hanya pada orang tua dan raja sendiri. Lamun yang raja dewek bisa merangkang-merangkang. Tapi kalau sama orang asing tidak pernah dia menundukkan. Lamun salaman, konon. Ana wong asing pengen salaman, wong Eropa, siki kita ana wong bule tekan Indramayu pada gelati HP pengen foto. Padahal zaman dulu orang-orang leluhur kita menganggap mereka orang-orang rendah. Karena apa? Karena tidak sederajat dengan kita orang Nusantara yang gagah perkasa. Zaman bengen ana wong wadon wong Indramayu dilamar nang Kabib Baklawi ditolak. Kenapa? Orang sederajat. Kita orang mulia, Baklawi orang hina, tidak sederajat. Ditolak zaman bengen. Dan itu harus kita kembalikan kebanggaan kita sebagai masyarakat Nusantara yang agung di masa lalu, dan kita akan kembali menjadi manusia-manusia agung dimulai hari ini sampai masa depan. Putra putri kita lah, putra putri Nusantara yang akan menjadi penguasa dunia. Amerika harus tunduk pada Nusantara, Arab harus tunduk pada Nusantara, Eropa harus tunduk pada Nusantara. Kita manusia agung di masa lalu, dan hari ini dan akan datang kita akan menjadi manusia agung kembali sampai hari kiamat dengan iman Islam di dada menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duku Cijeruk Lakacine, duku jeruk Ibu Kubu Suhartini, Ibu Kubu Rustitin diberkahi Allah, panjang umurnya, banyak duitnya, selamat, barokah, rahayu. Semoga orang desa negara rahayu, sugi kabeh aja gering-gering aja nih rumah sakit supaya negara aja bangkrut. Siki uang sedela-dela rumah sakit mentang-mentang gratis, larandas rumah sakit iki gawe roncot negara iki. Kita mudah-mudahan uang duku jeruk aja gering-gering sehat dawa umurnya ake duite, anaknya pada mulia, jadi kiai, jadi pejabat, jadi raja, jadi gubernur, jadi bupati. Kang Dedi Mulyadi dudu Dedi Supardi. Wong Indramayu tong Cirebon nyeluk Dedi Mulyadi je Dedi Supardi. Cirebon iku ditengis-ngisinaken uang wis terkenal ke wong Jawa Barat pisiki. Wong Papua pengen dadi wong Jawa Barat, wong Jawa Timur pengen gubernurnya Dedi Mulyadi, wong Jawa Tengah pengen gubernurnya Dedi Mulyadi, wong Jakarta pengen gubernurnya Dedi Mulyadi, wong Banten pengen gubernurnya Dedi Mulyadi. Lah wong Jawa Barat pada ngomong Kang Dedi Mulyadi goblok ngakune. Bloon gati wong bloonku. Ini Kang Dedi Mulyadi ki kayaknya kepanjingan daripada arwah Wali Songo, terutama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ku pengennya kawin karo santri arane Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang makame ning Dindiana ning Subangana merana kita mau wis ora kaya wong kene weruwe ning duku jeruk bae ngutek-upek ning pasar bae. Ana maning ning ujung kulon anak Kang Muslim sing Mbah Kosim kali sapu kula jarah karo Kang Muslim cucu Mbah Tolha kali sapu hadir wong ngasiki sing Cirebon pengen ketemu kula. Alhamdulillah ana makam Subang Larang maning kana. Kenapa? Karena wong mulia zaman dahulu banyak lacaknya, ake tapake, ake sahame. Wong kene pengen dua makam, wong kana pengen dua makam. Sultan Tirtayasa makamnya dua deket, dia di Tirtayasa makanya disebut Sultan Tirtayasa. Ketika wafat makamnya ada dua, di Tirtayasa ada, di Kesultanan ada. Yang bener mana? Wallahu a'lam bishawab. Iki Nyai kau nganten gua ning Cilacap anak. Ya Allah,
Kita kesasar nih gunung, gue GPS gara-gara GPS, nih hutan-hutan, setor doang jadi kita. GPS ngegawan nih hutan-hutan, sampai jalan buntu, ligane arane Nyai Kaung Anten. Ya Allah kon jarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akhirnya jarah, banyak lacaknya. Mudah-mudahan iki wis bengi ya, dulur-dulur, barokah insyaallah barokah. Barokah, cing hadir barokah. PW ini barokah kabeh akibite. Anak putune jadi wali, anak putune jadi kiai, anak putune PWI bakal sugih harta, sugih akhirat, sugih ilmu, pangkatnya tinggi-tinggi. Kula doakan kabeh semoga Bapak Ibu barokah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.